Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rencana kita mau ke Garut. Ya tepatnya sih sebenarnya mau ke Bandung ya. Cuma rencana sih ini kita mau memvideokan jalur dari Tasik sampai dengan Garut saja ya. Ini kita berangkat dari Singaparna. Kita melalui jalur jalan raya Tasik Garut ya. Jadi nanti kita akan melewati jalur ini. Jalur ini melewati objek wisata apa tuh yang Kampung Naga. Jadi itu objek wisata alam ya. Jadi kayak pedesaan yang masih melestarikan budaya nenek moyangnya ya. Jadi dia tidak tersentuh dengan perkembangan modernisasi ya. Kita juga sempat main ya ke Kampung Naga itu. Jadi emang mereka benar-benar masih melestarikan budaya nenek moyangnya ya. Jadi emang komplek kampungnya juga dibilang terisolir juga tidak sih sebenarnya. Mungkin emang mereka menutup diri dari modernisasi luar ya. Jadi kalau di sana masih ada menumbuk padi atau apa itu masih ada lah di situ ya. Terus rumah-rumah juga masih beratapkan apa tuh lumbia atau apa gitu. Jadi tidak ada lah seperti rumah-rumah zaman sekarang yang gedong-gedongan seperti itu. Nah, kalau lewat jalur sini tuh enaknya jalannya mulus terus yang bikin seru tuh jalannya berkelok dan pemandangannya benar-benar indah gitu kiri kanan gitu. Beda dengan jalur yang satunya lagi ya. Terus di sini juga tidak terlalu banyak kendaraan ya, khususnya kendaraan besar itu. Karena ya walaupun ada bus-bus dari Bandung yang lewat Singaparna sini, tapi tidak sebanyak jalur yang dari Bandung ke Tasik yang lewat Ciawi itu ya. Nah jadi jalur ke Bandung itu selain yang lagi sedang kita lalui sekarang ini bisa ditempuh lewat jalur satunya lagi, apalagi kalau dari Singaparna ya. Itu bisa lewat jalan baru Cisinga terus ke Ciawi. Terus ya langsung ke lewat Malangbong, lewat apa tuh? Lewat Gentong. Nah, nanti tembus ke Garut juga dan terus ke Bandung ya. Itu sebenarnya sempat kita videokan. Ini di depan ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke Pamijahan atau Singajaya. Garut, Bandung, lurus. Nah, balik lagi ke jalur yang tadi yang satunya ya. Kalau jalur yang satunya itu jalurnya cenderung lebih rame sih ya, lebih rame. Jadi banyak kendaraan besar juga ke situ, truk-truk dan bus-bus. Jadi sebenarnya kalau untuk jalur motor sih agak ngeri ya, karena jalurnya juga berkelok-kelok, tapi kendaraannya banyak. Sedangkan kalau jalur sini cenderung dibilang lebih lenggang ya. Karena nggak begitu banyak kendaraan besar lewat sini sih. Ya walaupun ada bus yang jurusan Singaparna mau ke Bekasi atau ke Jakarta biasanya lewat sini. Ini tadi di sebelah kanan itu SMPN 1 Salawu. Ini jalurnya masih berkelok dan enaknya di sini tuh jalannya mulus ya. Terus marka jalannya juga jelas gitu. Jadi ya kalau buat yang touring motor sih kesini sebenarnya lebih enak ya. Lebih enak di samping ya itu tadi pemandangannya kiri kanan kita masih bisa melihat pemandangan yang masih alami ya, sawah dan lain-lain.
Jadi nanti kita ini akan lewat ke objek wisata Kampung Naga ya, cuma kita nggak akan melihat ke situ karena kita hanya akan memvideokan jalur ini aja sih sebenarnya, walaupun sebenarnya jalur ini tuh bukan jalur alternatif ya, karena ini sebenarnya jalur utama sih, jalur utama dari Garut ke Singaparna ya. Nah ini di depan juga tampak gunung, itu kalau nggak salah gunung apa ya, karena gunungnya lancip, bener-bener lancip itu, kalau nggak salah itu namanya Gunung Cikuray nih kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah penyebutannya. Ini sebelah kanan ada SPBU ya, SPBU besar sih, ini masih di daerah Salawu ya. Terus ini ngomongin angkot juga, angkot di sini tuh agak bingung nih kalau orang yang dari luar daerah ya. Karena angkot di sini itu tidak ada nama jurusannya ya, baik itu di kaca depan maupun di kaca belakang. Ya agak bingung juga nih jurusan kemana tuh tadi angkot tuh. Ini alhamdulillah kita jalan cuacanya cerah ya, sehingga pemandangannya tidak terhalang ya, seperti tadi kelihatan gunung itu, jelas banget gunungnya kelihatan. Nah ini di depan di kanan kita ini view-nya sebenarnya bagus banget nih kalau kita lihat ke bawah ya. Dan kalau kita sudah ketemu tikungan ini, kalau dari arah Tasik ini sudah dekat dengan Kampung Naga ya. Jadi nanti di depan itu kita akan melewati Kampung Naga. Jadi Kampung Naga sendiri sebenarnya ada di Desa Neglasari ya, masih ya di Kecamatan Salawu. Jadi dari tadi itu kita masih ada di Kecamatan Salawu. Kemungkinan sampai perbatasan Garut kayaknya ya, Kecamatan Salawu itu. Nah ini sebelah kanan kita melintas ke Kampung Naga ya. Jadi Kampung Naga di Tasik, Jawa Barat itu termasuk tempat wisata pedesaan Sunda yang masih alami ya. Jadi selain rumah-rumahnya yang mempertahankan bentuk kuno, masyarakat juga masih memegang tradisi nenek moyangnya gitu ya.
Nah, jadi kalau kalau ngomongin asal usulnya Kampung Naga, kenapa disebut Kampung Naga? Jadi penamaan naga itu sebenarnya tidak terkait dengan jenis hewan maupun nama buah ya. Nama tersebut berasal dari lokasi daerah yang berada di bawah bukit atau di lembah bukit gitu. Jadi tempat seperti ini sering disebut orang Sunda sebagai Dina Gawir. Kata Dina merujuk pada makna tempat, sementara Gawir berarti lembah atau jurang. Tapi orang Sunda sering melafalkannya menjadi Nagawir. Nah, disitulah disingkat menjadi Naga yang sekarang terkenal dengan nama Kampung Naga seperti itu. Karena posisinya emang ada di bawah Gawir, di bawah bukit maksudnya. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi daya tarik dari Kampung Naga sendiri? Ya selain pemandangannya yang indah, karena Kampung Naga ini ada di lembah ya dengan ketinggian 488 mdpl. Kampung Naga ini mempunyai khas pedesaan mulai dari pesawahan, empang, bukit, sungai dan hutan. Gitu. Serta pemukiman di sini di sini pun menjadi pemandangan yang unik karena sudah jarang terlihat rumah atau dengan bentuk tradisional sepanjang perjalanan masuk. Jadi kalau kita mau ke Kampung Naga ini kita harus menuruni anak tangga ya. Itu yang jumlahnya kurang lebih sekitar 444 anak tangga. Gitu dari jalan kita berjalan itu kurang lebih sekitar 1 kilometer gitu. Terus di Kampung Naga juga ada mitos gitu ya. Jadi banyak mitos yang harus atau larangan-larangan yang harus ditaati oleh wisatawan yang hendak berkunjung ke Kampung Naga tersebut ya. Ya sebenarnya Kampung Naga ini sekarang menjadi edukasi budaya ya, karena ya banyak dari kita yang nggak mengetahui sebenarnya yang seperti apa sih Sunda yang sebenarnya itu seperti apa, karena ya udah zaman modernisasi ya, udah banyak berubah gitu. Nah ini jalan ini tuh bener-bener indah ya kalau kita perhatiin sepanjang jalan tadi. Aduh bener-bener nyaman, jadi enak nih kalau yang buat yang mau touring ini. Jalannya berliuk-liuk dan bagus lah sebenarnya jalannya juga gitu, nggak banyak lubang, walaupun sebenarnya ada tambalan-tambalan tapi ya better lah daripada berlubang ya. Masih bisa ngebut sih sebenarnya kalau kondisi motornya bagus sih. Nah ini kita masih pakai motor Yamaha X-Red 115 cc ya, keluaran tahun 2015, dan masih bonceng dengan istri karena kita sebenarnya emang tujuan utamanya mau ke Bandung sih, mau main ke Bandung ya, ada perlu lah urusan keluarga. Jadi balik lagi ngomongin tadi yang mitos atau larangan-larangan yang ada di Kampung Naga ya, yang harus diketahui oleh para wisatawan ya, antara lain larangan masuk hutan keramat, larangan bagi anak gadis untuk keluar malam, larangan bagi orang yang berjanji kemudian tidak menepati, larangan untuk tidak hidup rukun, saling menjelek-jelekan, serta saling memfitnah, larangan untuk mengambil foto di beberapa lokasi yang dikeramatkan. Nah, selain itu juga wisatawan juga perlu memperhatikan beberapa hal antara lain. Jadi kalau berkunjung ke sana tuh harus menggunakan guide orang lokal atau orang Kampung Naga. Terus memberitahu kuncen terlebih dahulu jika ingin menginap. Dan harus yang penting menjaga kesopanan, menjaga pakaian yang sopan, jangan melanggar adat istiadat setempat ya.
Nah, ya kenapa sih kok kita malah ngomongin Kampung Naga ya? Padahal kita lagi di jalan sebenarnya ya. Karena ya mau ngomongin apa kalau kita lihat pemandangan di sini juga udah lumayan bagus, terus juga mau ngomongin wilayah mana juga ya, karena nggak apa wilayahnya, jadi mohon maaf tidak bisa menyebutkan wilayah yang kita lalui ya. Kita mah berjalan-jalan aja sambil menikmati perjalanan ini ya. Ini depan ada air terjun buatan. Nah, bukan air terjun buatan sih sebenarnya, itu lebih mengalirkan air ya dari atas ke bawah, di atas jalan. Jadi ya bagus juga sih. Ini kayak air mancur, kayak air terjun gitu. Jadi sebenarnya nih kalau kita lihat di kanan kita ya, itu pemandangannya bagus banget ya. Nah, ini juga kiri kanan kita masih banyak ya hijau-hijau lah, enaknya. Jadi kesini tuh walaupun siang seperti ini tapi jalurnya adem. Ini kita lihat, coba lihat dulu ya, coba lihat sebentar nih pemandangan di bawah itu ada aliran sungai, sawah yang hijau seperti itu. Nah, itu yang menjadi daya tarik kalau kita lewat ke sini itu sebenarnya, mata itu sejuk. Nah, kita lanjut ya perjalanannya menyusuri jalan Garut Tasik. Rencana sampai Garut ya, kita akan memvideokan jalur ini. Jadi ya emang kita tidak menyebutkan wilayah-wilayah yang kita lalui ya, karena kalau emang lewat sini sebenarnya tinggal lurus aja ikutin jalan ini sih. Nanti ya tembus-tembus sudah langsung ke Garut. Sebenarnya itu karena juga emang nggak hafal juga sih sebenarnya nama-nama daerahnya ya. Ya kita mau sambil jalan aja, ini sambil jalan iseng memvideokan jalan ya, walaupun perangkat yang kita pakai juga ya ala kadarnya ya. Karena kalau pakai perangkat yang bagus mungkin kita bisa tengok kiri kanan ya. Cuma ya karena kita mah sok-sokan pengen kayak motor vlog, padahal kita pakai HP aja untuk memvideokan jalan ini juga ya. Seperti itulah, iseng-iseng aja sebenarnya sih, iseng-iseng sambil menikmati perjalanan ya, kita videokan sepanjang jalan seperti ini ya. Ya buat kenang-kenangan lah, intinya buat kenang-kenangan kalau kita sering jalan naik motor ya. Ya menikmati perjalanan ini ya. Ya istilahnya kita mah ya menikmati hiburannya ya seperti ini, mau motoran aja gitu loh. Mau motoran berdua dengan pasangan. Ya seperti itu. Nah, ini pemandangannya seperti ini. Sungguh indah untuk dilihat, sungguh indah untuk dipandang. Ya walaupun di sini jalannya berkelok-kelok, tapi berbeda kasus ketika kita lewat jalur yang Tasik yang satunya ya, yang lewat apa tuh, Gentong dan Malangbong yang ke arah Garut sana. Kalau lewat sini walaupun jalannya berkelok-kelok, karena kondisinya juga nggak begitu rame dan tidak banyak kendaraan berat atau kendaraan besar ke sini, kita masih enak untuk jalan. Kalau lewat jalur yang sana kan karena rame banyak kendaraan berat ya, kalau ketemu tikungan agak susah buat nyalip sih sebenarnya gitu loh. Kalau kesini kan walaupun berliuk-liuk berkelok-kelok enak aja sih gitu. Makanya balik lagi, kalau buat yang senang touring sih enak lewat sini gitu. Jalannya juga mulus, marka jalannya juga jelas seperti itu. Terus udaranya sejuk, pemandangannya hijau-hijau, enak lah buat sejuk buat mata seperti itu ya.
jadi nggak terlalu riskan di jalan ketika berpapasan dengan kendaraan lain ya. Ya walaupun ada satu dua kendaraan besar kesini, cuma ya nggak begitu banyak sih. Banyak kan mobil-mobil pribadi dan motor ya, kayak kita sekarang ini kan mau motoran tuh enak sini. Ini rest area rumah makan Kujang. Jadi sepanjang jalur ini tuh banyak tempat-tempat makan di pinggir jalan ya, tempat ngopi dan lain-lain, karena ya emang enak tempatnya gitu. Cuma ya nggak tahu nanti ke depannya berbeda cerita ketika mungkin nanti ketika tol Getaci sudah jadi ya, mungkin jarang juga orang akan lewat sini. Bisa jadi nanti ini akan sama nasibnya seperti jalurnya Pantura maupun jalur yang Purwakarta ke Bandung itu ya. Jadi semenjak ada tol itu banyak tempat-tempat makan yang akhirnya tutup ya karena sepi. Ini ada perbaikan jalan, jadi kita bergantian jalannya. Ya seperti itu, karena jalur yang Purwakarta aja yang ke arah Bandung kan banyak yang restoran-restoran tutup, apalagi di jalur Pantura ya. Nah ini kita sudah memasuki Garut ya. Ini selamat datang di Kabupaten Garut. Jadi seperti itu perjalanan kita menyusuri jalan Tasikmalaya Garut, yang kita tadi berangkat dari Singaparna melewati Salawu dan lain-lainnya seperti itu. Jadi walaupun sudah masukin kawasan Garut, sebenarnya sebelum masuk ke kota Garutnya kita masih bisa menikmati pemandangan yang bagus ya. Di kiri kanan kita juga masih bisa ngelihat gunung-gunung yang tampak lancip. Nah ini gunung yang lancip di Garut. Nah ini kiri kita ini, sorry, kanan kita ini masih ada sawah. Nah itu di depan ada gunung yang lancip ya. Itu kalau nggak salah Gunung Cikura ya, apa bukan gitu ya. Ya maaf ya kalau salah penyebutan. Jadi kalau ngomongin gunung di Garut itu, gunung di Garut itu banyak. Ada Gunung Guntur, ada Gunung Papandayan, ada Gunung Cikuray, ada Gunung Sagara, Haruman, Sadahurip, Gunung Putri, Gunung Wayang. Dan yang paling terkenal sih di antara gunung-gunung itu yang banyak berseliweran di YouTube dan lain-lain, yaitu Gunung Papandayan ya. Nantilah kita suatu saat kita coba main ke Gunung Papandayan ya. Nah ini di depan tampak kita lihat gunung yang lancip. Udah mulai banyak nih, kita mulai memasuki wilayah yang padat kendaraan ya. Kita masuk wilayah Sukamaju Garut ya. Jadi ini mungkin pasarnya atau apanya gitu ya. Nah ini di kiri kita SDN 1 Sukamaju. Nah di depan kita juga masih kelihatan tuh gunung-gunung. Jadi mungkin sampai sini dulu video perjalanan kita dari Singaparna ke Garut ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.
Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pasar Bojong Loa.